Kisah tiga teman yang tak terlihat. Malam baru saja turun ketika mobil keluarga Nadia memasuki halaman rumah tua itu. Hujan rintik-rintik menyambut mereka, menambah suasana suram dari rumah peninggalan sang kakek yang telah wafat 2 bulan lalu. Rumah itu berdiri di pinggiran kota, dengan dinding kusam dan jendela besar yang menganga seperti mata kosong. Meski sudah dibersihkan beberapa hari sebelumnya, aroma lembab dan kayu tua tetap menyengat saat pintu dibuka. Nadia, gadis 12 tahun yang pendiam, memeluk boneka kelincinya sambil melangkah masuk. Matanya mengamati setiap sudut, lalu naik ke lantai. Dua mengikuti ibunya. "Ini kamar kamu, sayang. Kamar dulu waktu mama kecil," ucap ibu sambil membuka pintu berderit. Kamar itu cukup luas. Ada jendela besar, lantai kayu berderak, dan di sudut sebuah lemari tua besar dari kayu jati. Warnanya gelap, ukirannya rumit, seperti pola melingkar yang menyerupai matahari atau pusaran air. Pegangan logamnya sudah karatan. "Kenapa lemot itu dikunci, Bu?" tanya Nadia pelan. Ibunya menoleh cepat. "Oh, itu memang sengaja dikunci, lemari tua. Nanti kita cari kuncinya." Ya, tapi malam itu Nadia tak bisa tidur. Meski lampu dimatikan, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari celah lemari. Ia memeluk bonekanya erat. Angin dari jendela membawa bisikan samar. "Nadia, ayah," membuka mata lebar-lebar. Tapi hanya sunyi. Lalu tawa kecil terdengar, seperti suara anak-anak pelan, tapi jelas. Keesokan paginya, Nadia sudah duduk di lantai, menggambar lingkaran di atas kertas. Ketika ditanya oleh ibunya, ia berkata sambil tersenyum, "Aku bikin gambar buat Dodo, Intan, dan Billy." "Siapa mereka?" tanya sang ibu sambil mengaduk teh. "Teman mainku," ibunya mengernyit. "Dari mana kamu kenal mereka?" "Mereka tinggal di lemari. Tadi malam mereka keluar. Tapi cuman pas aku nggak bilang-bilang." Ayah Nadia yang duduk di ruang tengah hanya melirik sekilas. Anak kecil pasti hayalan. Tapi malam berikutnya, suara tawa itu datang lagi. Kali ini disertai suara kuku menggores dinding lemari. Nadia duduk di kasur sambil menutup telinga. Tak ada yang percaya padanya. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terlihat. Nadia lebih sering menyendiri. Ia duduk lama di kamar dan bercakap dengan udara kosong. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis. Ketika ibunya masuk, ia berkata, "Billy jahat, dia suka dorong aku kalau aku nggak mau main petak umpet." "Kamu mimpi?" "Ya," tanya sang ibu lembut. Nadia menggeleng. "Dodo dan Intan baik, tapi Billy nggak suka aku cerita ke mama." Lalu luka cakaran mulai muncul di lengan, di punggung. "Kamu jatuh ya, Nak?" tanya sang ayah. Nadia hanya diam, matanya mulai tampak kosong. Suatu siang, nenek dari pihak ibu datang menjenguk. Perempuan sepuh itu menatap lekat Nadia, lalu berbisik kepada anak perempuannya, "Kamu masih simpan lemari itu?" "Ya, Ma." Di kamar Nadia, wajah nenek menegang. "Itu lemari yang dulu dikunci ayahmu." Dia nggak pernah mau ngomong, tapi dulu ada anak kecil dari tetangga yang suka main ke rumah, hilang. Terakhir terlihat dekat lemari itu. Malam saat semua tidur, terdengar suara berderit. Perlahan, pintu lemari itu terbuka sendiri. Nadia yang sedang tertidur terbangun. Ia duduk pelan, lalu menoleh ke arah lemari yang kini terbuka sedikit. Dari celah gelap itu, muncul tangan kecil, seperti tangan anak seusianya. Lalu 1, 2, 3 anak melangkah keluar. Tubuh mereka pucat, mata kosong. Dodo tersenyum sambil mengacungkan mobil mainan. Intan membawa boneka rusak, dan Billy menatap lurus dengan tatapan menusuk, seperti bukan anak-anak. "Ayo main lagi, Nadia. Tapi jangan pernah bilang ke orang dewasa ya, atau Billy marah." Nadia mengangguk perlahan. Dan malam itu, tawa mereka terdengar lagi.
Lebih lama, pagi hari, ibunya menemukan Nadia tertidur di lantai, dikelilingi bekas lingkaran kapur dan mainan tua berdebu yang tidak pernah mereka miliki, dan lemari itu kini terbuka sepenuhnya. Sejak malam, lemari tua itu terbuka. Suasana rumah menjadi aneh. Awalnya hanya hal-hal kecil mainan yang berpindah tempat sendiri. Boneka kelinci milik Nadia selalu basah seperti habis dicelup air, dan bau busuk yang muncul tiap malam dari sudut kamar. Tapi yang paling berubah adalah Nadia. Ia semakin jarang makan bersama keluarga, lebih sering duduk diam di sudut kamar sambil menatap kosong ke arah lemari. Kadang ia bicara sendiri, kadang tertawa tanpa alasan. Suaranya pun berubah, kadang berat, kadang seperti bukan miliknya. "Dodo senang kalau aku cerita," katanya sambil menggambar wajah 3 anak kecil di buku gambarnya. Ibunya mencoba bersikap tenang, meski hatinya mulai cemas. "Nadia, kamu cerita sama mama ya." "Siapa itu Billy?" Nadia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya menatap ibunya lurus, datar, tidak seperti biasanya. Billy gak suka mama nanya-nanya. Suatu malam, suara tawa anak kecil terdengar dari kamar Nadia. Ibunya mengintip dari celah pintu, tapi Nadia sendirian, duduk di tengah lingkaran kapur, memegang boneka rusak sambil menyanyikan lagu anak-anak yang tak pernah diajarkan padanya. Cicak di dinding diam-diam datang, sunyi-sunyi. Temanku hilang. Ibunya menahan napas. Tiba-tiba Nadia berhenti bernyanyi, dan tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Mama intip ya." Pintu langsung dibanting tertutup dari dalam. Keesokan harinya, luka baru muncul di lengan dan betis Nadia. Cakaran panjang dan lebam, seolah diseret. Ibunya panik. "Kamu jatuh?" Nadia hanya bergumam. "Billy marah karena aku gak mau sembunyi tadi malam." Malam itu, ibunya menangis di kamar. Sementara sang ayah mulai berpikir untuk membawa Nadia ke psikolog. Tapi sebelum rencana itu dibuat, sebuah foto tua jatuh dari lemari buku ruang tamu. Foto itu kusam. Di bagian belakang tertulis 1968, hari ulang tahun Jaya. Tapi yang menarik adalah sosok dalam foto itu 3 anak kecil berdiri di depan rumah tua ini. Seorang anak laki-laki bermata lebar, seorang gadis kecil dengan boneka di tangan, dan 1 anak laki-laki lagi dengan tatapan tajam yang sangat dikenali. Wajah Billy. Malamnya, ibunya memutuskan menemani Nadia tidur. Sambil menyisir rambut putrinya, ia mencoba bertanya dengan lembut, "Sayang, kamu masih main sama Dodo dan Intan?" Nadia mengangguk. "Mereka baik. Dodo kadang nangis. Intan suka nyanyi. Tapi mereka takut sama Billy." "Billy itu siapa?" Nadia terjiung. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Billy dulunya manusia, tapi sekarang bukan." "Maksudnya?" Nadia menoleh pelan. "Billy makhluk lain. Dia dulu anak-anak juga. Tapi dia gak balik. Dia tetap tinggal di sini, di dalam lemari. Kenapa? Karena dia ingin teman banyak dan dia gak suka orang dewasa." Pagi-pagi buta, ibunya terbangun karena suara berat di samping telinga. "Jangan ganggu kami." Suara itu jelas, bukan suara Nadia. Ia menjerit dan langsung menyalakan lampu. Nadia tertidur seperti biasa, tapi tangan kecilnya mencengkeram boneka rusak yang bukan miliknya. Di lantai ada jejak kaki kecil berdebu mengarah ke lemari. Hari berikutnya, sang nenek datang lagi. Begitu masuk kamar, ia langsung merinding. Ia berdiri lama di depan lemari tua itu, matanya berkaca-kaca. Lemari ini dulu pernah dibakar, tapi tidak bisa hangus. "Ayahmu Beleng? Waktu itu ada anak tetangga Jaya, Intan, dan Dodi main ke sini. Mereka suka masuk kamar ini. Lalu satu malam, habis itu
Rumah ini berubah. Ibunya menangis. Mereka masih di sini, Ma. Sang nenek mengangguk. Tapi yang satu bukan mereka. Yang satu itu bukan dari dunia kita. Hari berikutnya, Ibu Nadia merasa makin banyak keanehan. Cermin kamar mandi tiba-tiba retak sendiri saat ia berkaca. Saat memasak, semua api kompor padam bersamaan. Angin kencang meniup masuk dari jendela tertutup. Dan di tengah malam, saat ayah Nadia pulang lembur dan membuka pintu, Nadia berdiri di tangga, menatapnya sambil tertawa kecil. Papa pulang. Ayo main sama Billy. Tubuh Nadia tampak kaku dan matanya kosong, seperti boneka. Keesokan harinya, ibunya memberanikan diri masuk kamar Nadia saat anaknya bermain di halaman. Ia berdiri di depan lemari, mencoba membukanya, tapi lemari itu kini tidak terkunci. Pelan-pelan ia membuka daun. Pintunya gelap. Bau busuk menyengat keluar. Di dalamnya hanya tumpukan boneka tua, mobil-mobilan dari kayu, dan sebuah buku lusuh. Ia mengambil buku itu. Jurnal tahun 1968. Tulisannya acak-acakan, tapi beberapa kalimat terbaca jelas. Billy tak mau pergi. Ia terus panggil anak-anak lain. Lemari ini jadi pintunya. Kita harus kunci selamanya. Jangan sampai anak-anak bicara dengannya. Kalau terikat, dia akan ikut. Ibu Nadia menjatuhkan jurnal itu. Tiba-tiba, lemari menutup sendiri dengan keras. Malam harinya, Nadia demam tinggi. Mengigau. Ibu, Billy bilang, kalau Mama buka lemari, dia masuk ke Mama. Ibunya ketakutan. Tapi saat mencoba menyentuh Nadia, gadis kecil itu menatapnya tatapan tajam yang bukan milik anak-anak. Kami sudah bilang, jangan ganggu. Tapi kalian keras kepala. Ibunya mundur. Ayah Nadia memanggil Ustaz, berharap bisa mendoakan rumah. Tapi bahkan Ustadz itu tak bisa lama-lama di kamar Nadia. Maaf Bu, ada yang bukan manusia di sini. Bukan jin biasa. Dia terikat oleh pengorbanan. Pengorbanan? Tanya sang ibu. Dulu ada yang membiarkannya masuk. Dan sekarang dia hanya bisa keluar lewat tubuh anak-anak. Malam itu Nadia menghilang dari kamar. Pintu kamar terkunci dari dalam. Tapi saat dibuka paksa, kamar kosong, jendela tertutup, semua perabot utuh. Satu-satunya yang terbuka hanyalah lemari tua itu. Di dalamnya hanya ada tumpukan mainan. Dan di atasnya tergantung baju Nadia. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah kejadian menghilangnya Nadia dari kamar, rumah itu benar-benar berubah. Lampu sering padam tiba-tiba. Lantai kayu berderak sendiri, walau tak ada yang berjalan. Dan suara tawa anak-anak kini terdengar. Setiap malam, bukan hanya dari kamar, tapi dari seluruh penjuru rumah. Ayah Nadia menggigil saat mendengar suara gadis kecil menyanyi dari loteng, padahal loteng itu sudah dipaku oleh almarhum kakek mereka sejak puluhan tahun lalu. Pagi itu, sang nenek membawa kembali jurnal tua milik kakek. Kali ini, ia membacanya bersama menantunya sambil duduk di dapur dengan tangan gemetar. Lembar demi lembar mengungkap kenyataan menyeramkan. 3 anak masuk ke rumah ini malam hari. Mereka ingin bermain pemanggil roh. Ada suara dari dalam lemari. Mereka tak bisa keluar. Satu dari mereka bukan anak-anak, tapi ia menyamar. Ia merayu. Ia ingin tinggal. Namanya disebet-sebet Billy. Tapi dia bukan Billy yang asli. Nenek menelan ludah. Billy bukan arwah. Dia sesuatu yang masuk saat ritual gagal. Dia meniru bentuk anak-anak agar tak dicurigai. Mata ibunya memerah. Lalu kenapa Nadia bisa lihat mereka? Karena dia anak indigo. Sejak kecil kamu pernah cerita kan? Waktu kecil, Nadia sering bicara dengan teman yang tak kelihatan.
Hari itu juga, mereka memutuskan menyelidiki isi lemari tua secara serius. Penuh keyakinan dan takut, mereka membuka pintu lemari perlahan-lahan. Kali ini, bukan hanya tumpukan mainan dan buku lusuh yang mereka temukan, tapi juga keker-keker hitam di dinding bagian dalam lemari, seperti bekas tangan yang mencoba keluar. Di lantai lemari, terdapat lubang kecil, dibongkar, dan ditemukan sebuah kotak besi tua di dalamnya. Ada potongan foto keluarga yang disobek, potret 3 anak Dodo, Intan, dan 1 anak laki-laki lain dengan wajah hangus sebagian. Ada juga potongan rambut, kuku, dan sebuah kertas mantra bertuliskan huruf Jawa kuno. Mantra itu adalah pemanggilan arwah. Nenek menjelaskan dengan suara rendah. Dulu, anak-anak itu bermain-main dengan pemanggilan arwah. Mereka masuk ke lemari, bertiga, membaca mantra bersama-sama. Tapi yang datang bukan arwah kerabat. Yang datang adalah Billy. Apa dia roh jahat? Tanya ibunya. Bukan roh. Bukan manusia. Mungkin bukan jin juga. Lebih tua. Dan sejak itu, siapapun anak yang punya kemampuan khusus dan tinggal di rumah ini, dia akan menarik Billy keluar. Malam ketiga, tanpa Nadia, polisi sudah dicari, tapi tak satu pun bisa menemukan jejaknya. Anehnya, semua CCTV rumah mati total sejak malam kejadian, dan semua pintu dan jendela terkunci dari dalam. Tapi sang nenek yakin Nadia masih di dalam rumah, di suatu tempat antara dunia nyata dan dunia lain. Di antara bayangan, di antara kayu tua dan ingatan rumah ini, lewat seorang paranormal tua bernama Mbah Sarwo. Mereka mengadakan pemanggilan di dalam kamar Nadia. Ia duduk bersila di depan lemari sambil membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Setelah bebero pasat, ruangan terasa beku. Lilin padam sendiri dan suara tawa anak-anak mulai terdengar dari arah lemari. Diikuti tangisan, Mbah Sarwo bergetar. Ada 3? Tidak, 4. Yang satu bukan anak-anak. Tiba-tiba, lemari terbuka sendiri. Asap putih menyembur dari dalam. Dan untuk sesaat, Nadia terlihat berdiri di dalamnya, menatap ibunya dengan mata kosong. Nadia, jerit sang ibu. Tapi suara yang keluar dari mulut putrinya adalah suara lain serak, dingin. Dia tak bisa keluar, kecuali kau ganti dia. Billy, tanya sang nenek. Bukan nama itu, jawab Nadia. Lalu siapa? Namaku sudah lama dilupakan, tapi kalian bisa panggil aku dengan nama yang kalian warisi. Billy, cangkang. Lalu tubuh Nadia terhuyung dan ambruk ke lantai. Ia pingsan. Saat sadar, Nadia menangis. Ia menceritakan bahwa ia berada di tempat gelap bersama Dodo dan Intan. Kami disuruh main terus, tapi kalau aku capek, Billy marah, dia akan masuk ke aku. Kenapa mereka nggak keluar? Tanya ibunya sambil memeluknya erat. Karena Billy bilang, kalau kami keluar, kalian semua masuk gantian. Setelah diskusi panjang, Mbah Sarwo memberi satu-satunya solusi. Billy hanya bisa dikeluarkan dari rumah kalau perjanjian awal diputus. Artinya, mantra pemanggilan yang dulu dibaca harus dibalikkan, dihapus dari rumah ini. Tapi harus ada yang membacanya dari dalam lemari. Dari dalam? Tanya ayah Nadia. Hanya dari ruang bayangan tempat Billy tinggal. Mantra itu bisa dipatahkan. Lalu, siapa yang bisa masuk ke dalam sana? Mbah Sarwo menatap Nadia. Dia satu-satunya yang bisa, tapi dia harus dibimbing, harus ditemani 2 arwah yang tak terikat oleh Billy sepenuhnya. Dodo dan Intan, persiapan dimulai. Lingkaran pelindung digambar di lantai kamar, lemari dibersihkan, dan semua benda-benda kutukan dibakar. Paranormal membuat manik-manik pelindung. Dari daun kelor, bunga 7 rupa,
dan raja yang diikat di pergelangan tangan Nadia. Sang nenek memegang tangan cucunya erat. "Kalau kamu takut, panggil nama nenek. Kami semua di sini." Mbah Sarwo membuka lemari. "Nadia, panggil Dodo dan Intan. Minta mereka temani kamu ke dalam." Nadia berdiri. Matanya menatap kosong. Lalu ia berkata, "Dodo, Intan, aku mau main lagi." Saat itu, bayangan dua anak kecil muncul dari sudut kamar. Mereka mengangguk dan Nadia melangkah masuk ke dalam lemari, yang kini terlihat jauh lebih dalam dari ukuran seharusnya. Lemari menutup sendiri. Semua lampu padam. Dan dari dalam lemari terdengar suara Billy. "Tamu baru datang lagi." Gelap. Saat lemari tertutup, semua suara menghilang. Tak ada angin, tak ada detak jantung, hanya dingin menusuk. Dan bau tanah basah bercampur besi tua. Nadia membuka mata pelan. Ia kini berada di sebuah ruangan kosong, tak berdinding. Lantainya seperti kabut pekat, dan langit-langitnya menghitam seperti langit malam yang membusuk. Di sekelilingnya, gema tawa anak-anak terdengar berulang-ulang, seolah waktu tak berjalan normal. "Dodo," panggil Nadia pelan. Tak lama, dua sosok muncul dari balik kabut Dodo dan Intan. Mereka masih dengan wajah polos tapi kini tembok, lelah dan ketakutan. "Nadia," suara Intan gemetar. "Kamu beneran masuk? Kamu bisa? Gak bisa balik? Aku harus bantu kalian. Aku janji," bisik Nadia tiba-tiba. Suara tawa berat menggema dari atas. "Sudah kumpul ya?" Langit berubah merah darah, kabut terbelah, dan dari tengah muncul Billy. Tapi kali ini bukan Billy anak-anak. Tubuhnya tinggi, tapi bengkok, kulitnya hangus seperti terbakar. Matanya hitam penuh, mulutnya lebar dan koyak, dengan suara seperti dua nada bertabrakan. "Ayo main." Permainan terakhir. Permainan itu dimulai. Billy membuat ruangan berubah menjadi labirin lorong sekolah tua. Dindingnya berjamur, ada bunyi bel berdentang, dan lampu-lampu berkedip. Main petak umpet. Kalau kamu bisa temukan jalan keluar sebelum aku temukan kalian, kamu bebas. Kalau tidak, kalian tetap di sini selamanya. Dodo menggenggam tangan Nadia. "Ikutin aku." Mereka berlari. Intan mengekor sambil menangis. Setiap lorong terasa makin panjang. Kadang mereka berputar di tempat sama, kadang pintu berubah bentuk. Lorong itu hidup seperti pikiran Billy. Di satu ruangan, mereka melihat bayangan sosok anak-anak lain yang terjebak, lusinan, duduk diam di pojok, matanya kosong. "Siapa mereka?" tanya Nadia. Dodo menunduk. "Anak-anak indigo dari zaman dulu." Ada yang datang sendiri, ada yang dibawa Billy. Semuanya gak pernah bisa pulang. Nadia tergiur. Lalu ia menatap dinding dan melihat nama dirinya tertulis. Perlahan muncul, Nadia Putri. An India minus 2025. Dia ingin aku jadi bagian dari ini semua. Di sisi lain lorong, suara Billy makin keras. "Bersama aku, kamu tak perlu ditinggal. Di sini selalu ada teman. Selamanya." Tiba-tiba, Intan tersandung. Nadia berbalik, tapi tubuh Intan ditarik oleh tanggan-tanggan hitam dari lantai. Ia menjerit, "Nadia, tolong!" Nadia langsung menggenggam tangannya. "Jangan lepas, kita harus keluar bareng-bareng." Tiba-tiba, manik pelindung di pergelangan. Tangan Nadia menyala. Tangan-tangan hitam mengerang dan mundur. Intan berhasil ditarik keluar. Dodo menatap manik itu. Dari luar, kamu masih terhubung ke dunia nyata. Sementara itu di kamar, sang nenek, ibunya, dan Mbah Sarwo duduk melingkar. Lilin-lilin perlindungan mulai berkedip. Kamar terasa bergetar. "Ada gangguan?" ujar Mbah Sarwo. Billy mulai lepas dari dimensi. Dia mencoba masuk lewat tubuh,
lampu padam seketika, dan dari dalam lemari terdengar suara Nadia. Tapi bukan suaranya, lebih berat, lebih dingin. Sudah waktunya tukar tempat. Aku lelah di sini. Kalian yang gantian, kembali di dalam. Nadia menemukan ruang tengah labirin. Di sana ada cermin besar retak-retak dan memantulkan bayangan berbeda. Di dalam cermin, Nadia melihat dirinya, tapi dengan mata hitam dan mulut sobek. Itu tubuhmu yang akan kugunakan di luar sana. Suara Billy terdengar dari belakang. Ia berdiri tinggi. Kini wajahnya berganti-ganti. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti nenek-nenek, kadang seperti makhluk tanpa wajah. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Nadia. Billy tersenyum lebar. Karena aku bisa, karena aku ditinggalkan dulu. Dan kini, aku ingin ditemani selamanya. Dulu, kamu juga anak-anak kan? Tanya Nadia. Untuk sesaat, Billy terdiam. Matanya tampak kehilangan cahaya. Dulu, iya. Tapi mereka mengorbankan aku. Lalu aku berubah. Aku nggak tahu siapa aku sekarang. Nadia mendekatkan manik pelindung. Cahayanya menyilaukan. Dan tubuh Billy mendesis. Arga, lorong bergetar. Dodo dan Intan menjerit. Sekarang, Nadia. Mantranya. Nadia mengeluarkan secari kertas dari saku bajunya. Salinan mantra pembalik yang ditulis Mbah Sarwo. Dengan suara gemetar, ia membacakan satu-satu. Saking cahya jati, kaula nyuwun pamit. Samudra, kabut, pepis. Saking ngendi Bali menyang kono Bali. AMBALENI ... Ambaleni. Suara Billy makin nyaring. Ruangan retak. Semua bayangan anak-anak mulai berteriak bahagia. Mereka menghilang satu persatu, kembali ke tempat mereka berasal. Cermin pecah dan pintu kayu muncul di tengah lorong. Dodo menggandeng Nadia. Ayo, kita keluar. Tapi saat mereka berlari, Billy menghalangi jalan. Kalau kamu keluar, aku akan ikut. Nadia menatap Billy dan berkata pelan, kalau kamu ingin pergi, pergilah. Tapi jangan lewat aku. Ia melemparkan manik pelindung ke koki. Billy manik itu pecah, meledakkan cahaya putih yang membakar kabut. Billy menjerit keras. Tubuhnya meleleh, berubah menjadi asap hitam yang terhisap ke balik lemari. Di dunia nyata, lemari bergetar keras. Mbah Sarwo menyiramkan air doa, lalu membaca penutup. Lilin menyala terang kembali. Pintu lemari terbuka. Dengan dentuman, Nadia jatuh keluar. Tubuhnya lemas. Ibunya menangis memeluknya. Di belakang Nadia, samar terlihat dua sosok anak kecil, berdiri Dodo dan Intan. Mereka tersenyum, lalu perlahan memudar ke udara. Lorong rumah sakit yang dulu sunyi, kini dipenuhi oleh suara-suara. Tapi bukan suara manusia biasa. Mereka memanggilku semakin sering dan semakin jelas. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit Mardiloka bersama Ibu Rizka. Kami tidak sendiri. Pak Satpam tua bernama Mang Dudung bersedia menemani, membawa kunci ruang arsip dan ruang operasi lama. Kata beliau, kalau mau tahu yang sebenarnya, buka saja ruang operasi di ujung lorong ke-33. Tapi siap mental ya, kami melewati lorong yang sudah digembok selama bertahun-tahun. Bau antiseptik tua menyengat, lampu-lampu remang bergetar, seperti menolak kehadiran kami. Aku melihatnya lagi bayangan, perempuan dengan gaun putih berdarah, berdiri di depan pintu ruang operasi. Ruang itu dulu tempat percobaan, ujar Mang Dudung pelan. Banyak pasien yang nggak pernah keluar. Rizka menggenggam tanganku. Kamu bisa lihat mereka lagi. Aku mengangguk. Suara mereka seperti bir sotso, menyebut nama Nadira. Nadira. Saat kami masuk, suhu ruangan mendadak turun drastis. Lantai masih bernoda. Di tengah ruangan,
Meja operasi tua masih berdiri, lengkap dengan tali pengikat tangan, dan kemudian mereka muncul. 3 anak kecil dengan wajah pucat berdiri di dekat dinding. Lalu satu persatu mereka berubah mata kosong. Tubuh menghitam, darah mengucur dari hidung mereka. "Tolong kami," gumam seorang anak. Suaranya bergema di kepalaku. Kami dijanjikan sembuh, tapi mereka hanya pakai kami. Aku terhempas ke lantai. Visi menghantam adegan-adegan masa lalu seorang dokter muda yang tergila-gila pada metode pengobatan ekstrim. Ia menggunakan anak-anak indigo untuk eksperimen. Satu persatu, anak-anak itu meninggal. Arwah mereka terjebak di ruang ini. Masih mencari keadilan. Aku menjerit. Dan suara-suara itu seketika mereda. Di hadapanku muncul seorang pria parubaya dengan jas dokter. Wajahnya penuh luka bakar. Aku hanya ingin membuka jendela ke alam lain, tapi mereka menyebutku gila. Ia menggeleng lampu di ruangan mati. Saat menyala kembali, semua arwah sudah tiada. Esok harinya, rumah sakit itu ditutup permanen. Rizka mengundurkan diri, dan aku masih bisa melihat mereka. Tapi setidaknya yang di lorong 33 kini diam. Namun, setiap malam aku masih mendengar langkah-langkah kecil mendekat ke tempat tidurku. Main lagi. Dan cerita pun tamat.